Sumsel 24 jam hari ini. Mendapati keluhan terkait mewabahnya kembali DBD, aparat pemerintah Kelurahan Sukarami, Kota Palembang menggalakkan upaya pengasapan atau fogging. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melakukan upaya pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Satu persatu rumah warga di lingkungan RT 48 RW 07, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dilalui petugas staf Ketua RT 48 didampingi langsung Lurah Sukarami dan Ketua RT yang membawa perlengkapan fogging milik kantor Lurah Sukarami. Upaya fogging atau pengasapan ini menyasar ke saluran air dan tanaman-tanaman serta taman milik warga. Menurut Ketua RT 48, Bapak Muja, kegiatan fogging sengaja dilakukan pihak Kelurahan Sukarami menyusul 4 warga di lingkungan RT 48 yang terjangkit DBD. Kegiatan hari ini Pak RT namanya? Alhamdulillah kita dikunjungi dari Sukarami, dipimpin oleh Lurah dan Poko dia. Kita menyemprot di lingkungan RT 48 berhubung ada beberapa warga yang kena DBD. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan fogging ini untuk kedepannya tidak ada lagi yang kena wabah DBD. Lebih lanjut, Muja mengimbau masyarakat waspada ancaman DBD di saat masih melawan COVID-19 dan mengambil upaya pencegahan dengan melakukan 3M, yakni menguras penampungan air bersih atau mengeringkan genangan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, Palpres.com. Pemirsa, Bupati Kabupaten Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar berharap pariwisata Ogan Ilir mulai bangkit dan menggeliat pasca pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Panca saat launching Taman Wisata Bunga pertama di Ogan Ilir, Tanjung Pering Garden pagi tadi. Saat meresmikan Taman Wisata Bunga pertama di Ogan Ilir, Tanjung Pering Garden, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar berharap launching objek wisata anyar itu menjadi momentum membangkitkan pariwisata khususnya di Ogan Ilir. Panca juga menyampaikan untuk wilayah lain di Ogan Ilir diharapkan memiliki ruang terbuka hijau. Setiap kecamatan paling tidak ada 1 RTH, bisa saja berbentuk taman bunga, alun-alun untuk tempat pertemuan dan aktivitas warga. Orang nomor 1 di Bumi Caram Seguguk mengatakan Pemkab Ogan Ilir berkomitmen mendukung adanya objek wisata taman bunga ini. Dengan adanya taman bunga ini bagaimana menjadi daya tarik untuk wisata lokal dulu dan di luar Kabupaten Ogan Ilir bagaimana untuk meramaikan ya, apalagi setelah pandemi ini di bidang pariwisata ini paling terdampak kemarin. Nah, dengan adanya taman wisata yang ada Tanjung Pering ini, insya Allah ini salah satu momentum kita untuk meningkatkan wisata khususnya yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi nanti ke depan harapan saya di tiap kecamatan itu ada ruang terbuka hijau untuk kumpul masyarakat. Pada kesempatan sama, pemilik Tanjung Pering Garden Muhammad Idris, SHI, mengatakan taman seluas 80 meter persegi ini disediakan untuk memenuhi dahaga wisata warga Ogan Ilir. Soalnya selama ini warga Ogan Ilir jika ingin melihat taman harus ke Spring Hill di Palembang atau kampung wisata Yasaman Cindo di Banyuasin. Sekarang tak perlu jauh-jauh lagi karena sudah hadir taman bunga di Ogan Ilir. Momen ini momen yang luar biasa agar bisa meningkatkan seluruh para masyarakat yang bisa berinvestasi untuk membangun Ogan Ilir dan wisata-wisata yang bisa nantinya dibangun oleh pihak-pihak yang di luar dari pemerintahan bisa membangun Ogan Ilir ke depan. Ini banyak keberuntungan bagi masyarakat sekitar khususnya Tanjung Pering yang berdagang agak luar biasa, bisa menghabiskan setiap dia berjualan seluruhnya bisa habis, artinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Tanjung Pering ataupun masyarakat di tingkat lokal. Menurut Idris, sejak dibuka 29 Desember 2021 hingga saat ini sudah 10.000 pengunjung yang hadir. Pihaknya akan menambah fasilitas lainnya seperti akan membuat ikon Ogan Ilir yakni Jembatan Pesona, ikon Palembang, Iwa Ablido, dan banyak lagi lainnya. Lebih dari sekedar memanjakan pengunjung, lanjut dia dibukanya Tanjung Pring Garden untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Ogan Ilir. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terus melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung demi kelancaran operasional LRT Sumsel yang merupakan LRT pertama di Indonesia.
Dioperasikan sejak Juli 2018, tepatnya menyambut pelaksanaan Asian Games di Sumatera Selatan. LRT Palembang membentang sejauh 23,4 km, mulai dari Bandara SMB 2 hingga OP Mall Jakabaring dengan 13 stasiun. Sejak dioperasikan Juli 2018, tepatnya menyambut pelaksanaan Asian Games di Sumatera Selatan, LRT Palembang yang membentang sejauh 23,4 km, mulai dari Bandara SMB 2 hingga OP Mall Jakabaring dengan 13 stasiun, terus meningkatkan penambahan fasilitas dan teknologinya. Salah satunya fasilitas penunjang LRT dilengkapi dengan teknologi terkini seperti workshop dan operasional control center yang berada di depo LRT Jakabaring. Fasilitas itu digunakan sebagai support dalam operasional LRT Sumsel. Menurut Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel, Prigali STMTOCC, merupakan ruang kontrol LRT Sumsel, salah satunya Main Control Room, di mana di ruang ini petugas dapat melihat aktivitas yang terjadi di 13 stasiun melalui kamera pengawasan dan melihat secara langsung proses perawatan sarana kereta LRT Sumsel menggunakan sistem European Train Control System level 1. Di area workshop, menurut dia, terdapat banyak peralatan untuk mendukung perawatan sarana seperti mobil lifting jack untuk mengangkat bodi sarana pada saat perawatan buji kereta, lalu terdapat underfloor wheel latte, above floor wheel latte, axle latte untuk membuat roda sarana dan as roda sarana, serta TMC Zephyr untuk menarik dan mendorong sarana masuk ke depo maupun menuju ke reception track sesaat sebelum kereta naik ke jalur untuk operasi. Desain konstruksi menggunakan konstruksi elevate atau layang dengan slab track. Penggunaan teknologi slab track ini merupakan yang pertama kalinya digunakan dalam pembangunan jalur kereta api di Indonesia. Salah satu pertimbangan penggunaan slab track adalah lebih mudah dari sisi perawatan. Kereta api ringan ini lanjut dia dirancang untuk dapat melaju dengan kecepatan 100 km per jam, sedangkan desain untuk pengoperasian maksimum 85 km per jam. Kereta disuplai dengan daya listrik 750 VDC dengan aliran listrik rel ketiga atau third rail. Di musim hujan ini juga masyarakat tidak perlu khawatir untuk naik LRT karena LRT sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang keselamatan penumpang seperti penangkal petir, sementara listrik juga dipastikan aman. Jadi protokol kesehatan yang diamanahkan dari Kementerian Kesehatan tetap kita laksanakan. Itu naiknya dari berapa ke berapa Pak? Dari setelah saat pandemi terus naiknya berapa persen gitu? Untuk datanya nanti selengkapnya ada kami sampaikan. Untuk trennya sangat bagus untuk kenaikan dari bulan ke bulan ini. Masuk di libur Nataru ini. Nataru ini juga bagus, terutama untuk yang di Palembang ini dari masyarakat yang menggunakan hari libur, terutama di weekend ini, Sabtu Minggu, trennya naik. Reporter dan juru kamera, Britannica Susmanda, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut ditemukan sudah meninggal dunia di dalam rumahnya. Kondisi pasutri lansia ini bersimbah darah dengan beberapa luka bacok di tubuh mereka. Warga Talang Tumpur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali dikejutkan dengan penemuan pasangan suami istri berusia lanjut, Marsidi dan Sumini, meninggal dunia dengan bersimbah darah di dalam rumahnya kemarin. Pertama kali jenazah pasutri ini ditemukan anaknya Alamsyah saat hendak mengantar sarapan pagi. Saat ditemukan, korban Marsidi menderita luka bacok di bagian wajah dan dada, sedangkan istri Sumini menderita luka bacok di bagian belakang telinga. Diduga keduanya dihabisi dengan menggunakan kapak karena tak jauh dari lokasi kejadian ditemukan kapak yang masih ada noda darah. Kapolsek Talang Ubi Kompol Alfian Nasution SH memprediksi kejadian diperkirakan antara pukul 2 dini hari hingga pukul 5 pagi. Pihaknya menduga jika pasutri ini merupakan korban pencurian dan kekerasan karena kondisi di dalam rumah sudah berantakan. Awalnya kita ditelepon oleh masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam rumah kan. Langsung kita cek TKP, ternyata memang benar itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan dua korban, yang satu bernama Marsidi dan umur 80 tahun dan Sumini berumur 65 tahun. Dari cek TKP tadi memang terjadi
pencurian kekerasan. Mungkin pelaku terpergok oleh korban sehingga pelaku melakukan pembunuhan. Untuk korban laki-laki mengalami luka bacok di muka dan di perut. Itu yang korban perempuan di bawah kuping, dibacok pakai kapak di sebelah kiri. Salah seorang warga, Ahmad, menceritakan jika Pak Sutri tersebut tinggal bertiga bersama cucunya. Saat kejadian, cucu mereka sedang berada di kebun menunggu durian. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.